Setelah ibu mertua berkunjung ke rumahku, aku baru sadar, ponselnya tertinggal di sofa depan TV. Karena mobil ibu mertua sudah jauh, aku memutuskan untuk mengembalikannya malam nanti. Tapi tiba-tiba ponsel itu berdering, dan muncul foto suamiku yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Saat aku membuka pesan yang masuk, aku syok, jantungku hampir berhenti, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Debbie mengantar Ibu Santi, ibu mertuanya, sampai ke teras depan. Senyum tipis yang dipaksakan di wajah Debbie terasa kaku. Sudah setahun suaminya, Angga, meninggal dunia. Namun, kunjungan Ibu Santi hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Ibu mertuanya itu bersikap terlalu manis. Suaranya dibuat lembut, namun matanya terus bergerak gelisah, seolah mengawasi sesuatu di dalam rumah. Debbie, yang mengenakan hijab syari panjang berwarna kelabu, hanya mengangguk sopan, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Baginya, rumah ini masih penuh dengan kenangan Angga. Setiap sudut mengingatkannya pada tawa dan kehangatan suaminya, dan kehadiran Ibu Santi terasa mengusik kedamaian rapuh yang coba ia bangun kembali. Debbie, jaga diri baik-baik. Ya, kalau ada apa-apa, telepon ibu, kata Ibu Santi, sambil merapikan ujung kerudungnya yang sebenarnya sudah rapi. Iya, ibu. Hati-hati di jalan, jawab Debbie pelan. Dari balik kemudi mobil sedan hitam yang terparkir di halaman, Pak Jumaidi, sopir pribadi Ibu Santi, membungkukkan badan sedikit sebagai tanda hormat. Pak Jumaidi adalah orang kepercayaan Ibu Santi, sudah bekerja puluhan tahun dengan keluarga almarhum suaminya. Debbie melihat Ibu Santi masuk ke mobil. Kaca mobil yang gelap langsung menutup, menyembunyikan ekspresi sang mertua. Tak lama kemudian, mobil itu bergerak pelan meninggalkan halaman rumah, lalu menghilang di tikungan jalan. Debbie menghela napas panjang, merasa sedikit lega. Ia berbalik, menutup pintu utama, dan menguncinya. Ia berjalan menuju ruang tengah, tempat mereka tadi berbincang. Niatnya adalah membereskan cangkir teh yang masih tersisa di meja. Namun, langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada sebuah benda persegi panjang berwarna hitam mengilap yang tergeletak di atas bantal sofa. Itu ponsel. Jelas bukan miliknya. Itu ponsel mahal milik Ibu Santi. Debbie mengambilnya. Rasa bimbang langsung menyergapnya. Ia berlari kecil kembali ke pintu depan, membukanya, dan melihat ke jalan. Mobil Ibu Santi sudah tidak terlihat. Pasti sudah jauh. Debbie kembali masuk. Ia meletakkan ponsel itu di meja kopi. Haruskah ia menelepon Pak Jumaidi? Tapi ia tidak punya nomor sopir itu. Ponsel Ibu Santi juga pasti ada di dalam tasnya yang lain. Debbie memutuskan untuk menyimpannya saja. Nanti malam, setelah salat Isya, ia akan mengantarkan ponsel ini ke rumah mertuanya yang terletak di kawasan elit di seberang kota. Ia tidak ingin berlama-lama menyimpan barang pribadi milik Ibu Santi. Debbie baru saja akan beranjak ke dapur untuk mencuci cangkir, ketika ponsel di atas meja itu tiba-tiba bergetar hebat. Layarnya menyala, diiringi nada dering yang cukup kencang. Debbie terkejut. Ia menatap layar itu, dan seketika seluruh darah di tubuhnya terasa membeku. Jantungnya seperti diremas. Di layar ponsel itu, terpampang dengan jelas foto Angga, suaminya. Foto itu adalah foto favorit Debbie. Angga sedang tersenyum lebar, mengenakan kemeja biru kesayangannya, diambil saat mereka berlibur di pantai setahun sebelum kecelakaan itu. Pikiran Debbie kacau. Kenapa Ibu Santi memakai foto Angga sebagai foto kontak? Dering itu berhenti, namun jantung Debbie masih berdebar kencang. Ia mengira itu mungkin hanya alarm, atau mungkin Ibu Santi menyimpan nomor seseorang dengan foto Angga sebagai kenang-kenangan. Debbie berusaha menepis pikiran buruk. Ia duduk di sofa, mencoba menenangkan dirinya. Hijabnya ia rapikan sedikit, mencoba mengusir rasa dingin yang tiba-tiba menjalari tengkuknya. Belum genap 1 menit, ponsel itu menyala lagi. Kali ini tidak berdering, hanya getaran singkat tanda pesan masuk. Debbie melirik ke layar. Matanya membelalak. Pesan itu datang dari kontak yang sama. Kontak yang disimpan dengan nama Angga. Rasa penasaran yang luar biasa besar, bercampur dengan ketakutan yang aneh, mengalahkan rasa sopan santunnya. Debbie ingat, dulu Ibu Santi pernah memberitahukan pola kunci ponselnya saat mereka dalam kondisi darurat di rumah sakit, jaga-jaga jika terjadi sesuatu. Debbie tidak yakin apakah polanya masih sama. Tangannya yang gemetar menyentuh layar. Ia mencoba menggambar pola bintang sederhana yang ia ingat. Layar terbuka. Debbie menelan ludah.
Ia membuka aplikasi pesan. Di sana, di baris paling atas, ada percakapan dengan nama Angga. Ia membuka pesan terbaru yang baru saja masuk. Matanya membaca barisan kalimat itu, dan dunianya serasa runtuh untuk kedua kalinya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Pesan itu berbunyi, "Uang tutup mulut sudah saya terima. Rahasia, kecelakaan, Angga aman sama saya. Jangan lupa transferan bulan depan." Debbie terduduk lemas di lantai. Ponsel Ibu Santi terlepas dari genggamannya, jatuh ke atas karpet berbulu. Tubuhnya gemetar hebat. Ruangan yang tadinya terasa damai kini terasa begitu dingin dan menyesakan. Kecelakaan. Kata itu berulang-ulang di kepalanya. Uang tutup mulut. Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam kesadarannya. Selama 1 tahun penuh, Debbie hidup dalam keyakinan bahwa Angga meninggal murni karena kecelakaan tunggal. Remblong. Mobilnya kehilangan kendali di jalan menurun dan menabrak pembatas jalan. Polisi sudah menutup kasus itu. Murni musibah. Tapi pesan ini mengubah segalanya. Pesan ini menyiratkan ada rahasia di balik kecelakaan itu. Sesuatu yang harus ditutup rapat dengan uang. Dan pengirim pesan ini memakai nama suaminya, Angga. Siapa dia? Kenapa Ibu Santi, ibu kandung Angga, terlibat dalam pembayaran uang tutup mulut ini? Debbie memungut kembali ponsel itu. Tangannya masih gemetar, tapi kini ada perasaan lain yang muncul di balik rasa syok dan dukanya. Kemarahan. Debbie mulai berpikir cepat. Dia teringat kembali sikap-sikap aneh Ibu Santi selama setahun terakhir. Setelah pemakaman Angga, Ibu Santi memang terlihat sangat terpukul. Tapi di balik duka itu, gerakannya begitu cepat dan efisien. Terlalu efisien. Belum genap 40 hari, Ibu Santi sudah sibuk mengurus pencairan asuransi jiwa Angga yang nilainya sangat besar. Ibu Santi juga yang langsung mengambil alih kendali perusahaan properti milik Angga, dengan alasan Debbie tidak mengerti bisnis dan masih terlalu muda. Debbie, yang saat itu masih tenggelam dalam lautan duka, hanya bisa pasrah dan menandatangani semua dokumen yang disodorkan. Ia mengira ibu mertuanya hanya ingin membantunya. Tapi sekarang, semua kebaikan itu terasa seperti topeng. Dengan napas yang masih tersengal, Debbie memberanikan diri. Dia harus tahu lebih banyak. Ini adalah satu-satunya kesempatannya sebelum Ibu Santi menyadari ponselnya hilang. Dia membuka kembali ponsel itu. Dia harus menemukan petunjuk lain. Pertama, dia memeriksa riwayat panggilan. Benar saja, ada banyak sekali panggilan masuk dan keluar ke nomor yang disimpan dengan nama Angga, itu. Hampir setiap beberapa hari sekali. Ini bukan sekadar obrolan biasa. Ini adalah komunikasi intens. Debbie kemudian beralih ke galeri foto. Dia harus menahan mual saat melihat foto-foto keluarga yang tampak bahagia. Foto Angga saat wisuda, foto liburan keluarga, foto Ibu Santi yang tersenyum memeluk putranya. Semua terlihat normal. Debbie terus menggulir ke bawah, melewati ratusan foto. Dia hampir putus asa, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang janggal. Terselip di antara foto-foto masakan, ada sebuah tangkapan layar. Sebuah screenshot bukti transfer dari aplikasi perbankan. Jantung Debbie berdebar lagi. Dia memperbesar gambar itu. Itu adalah bukti transfer ke rekening bank atas nama yang sangat asing. Talitha Maheswari. Nominalnya membuat Debbie terperangah. 250 juta rupiah. Bukan jumlah yang kecil. Di kolom keterangan transfer, tertulis jelas, biaya konsultasi proyek pesisir. Proyek apa? Setahu Debbie, perusahaan Angga tidak sedang mengerjakan proyek di daerah pesisir. Ini aneh. Debbie segera memotret tangkapan layar itu menggunakan ponselnya sendiri. Dia kembali ke menu utama ponsel Ibu Santi. Dia membuka daftar kontak, mencari nama Angga. Dia menekan nomor itu, menyalinnya, dan menyimpannya di ponselnya sendiri. Dia juga menyalin nomor rekening bank atas nama Talitha Maheswari. Dia harus mencari tahu siapa wanita ini. Apakah Talitha adalah orang yang sama dengan Angga, si pengirim pesan? Saat Debbie sedang sibuk menyalin semua informasi penting itu, ponsel Ibu Santi di tangannya tiba-tiba bergetar dan berdering lagi. Nama, Angga, muncul di layar. Debbie terlonjak kaget. Dia panik. Haruskah dia mengangkatnya? Jika dia diam, pengirim pesan itu akan curiga. Jika dia bicara, suaranya pasti ketahuan bukan Ibu Santi. Dering itu terus berbunyi, memecah kesunyian rumah. Debbie mengambil keputusan sepersekian detik. Dengan tangan gemetar, dia menekan tombol hijau untuk menerima panggilan, lalu segera menekan tombol loudspeaker agar dia tidak perlu mendekatkan ponsel itu ke telinganya.
Debi menahan napas. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hening sesaat di seberang sana. Hanya terdengar suara napas yang tenang. Lalu, sebuah suara terdengar. Itu bukan suara Angga. Itu suara seorang wanita. Suara yang dingin, tajam, jernih, dan penuh percaya diri. Ada apa, Ibu Santi? Kenapa menelepon lagi? Takut rahasianya bocor? Debi langsung mematikan sambungan. Tangannya terkepal erat. Dia tahu sekarang. Ini adalah permainan berbahaya. Suaminya dibunuh. Dan wanita di seberang telepon tadi tahu persis apa yang terjadi. Debi membanting ponsel itu ke sofa. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Suara wanita itu, dingin, tajam, dan penuh kendali, terus terngiang di telinganya. Takut rahasianya bocor? Jadi, Ibu Santi, ibu mertuanya sendiri, punya rahasia dengan wanita ini. Rahasia tentang kecelakaan Angga. Kaki Debi terasa lemas. Dia harus duduk. Ruang tamu yang tadi terasa nyaman kini terasa seperti penjara. Dia menatap ponsel Ibu Santi dengan campuran ngeri dan benci. Benda itu adalah kotak Pandora yang baru saja ia buka. Selama beberapa menit, Debi hanya terdiam. Air matanya mulai menggenang. Duka yang selama ini coba ia kubur, kini bangkit kembali dengan wajah yang berbeda. Bukan lagi duka karena kehilangan, tapi duka karena pengkhianatan. Apakah Angga tahu? Apakah Angga sengaja dijauhkan darinya? Pikiran-pikiran liar mulai bermunculan. Debi menggeleng keras, mencoba mengusir prasangka. Dia tidak boleh hancur sekarang. Dia harus fokus. Dia harus tahu siapa wanita di balik suara itu. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Angga. Debi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan getaran di tangannya. Dia mengambil kembali ponsel Ibu Santi. Dia tahu dia tidak bisa menelepon balik. Suaranya akan ketahuan. Satu-satunya cara adalah melalui pesan. Dia harus memancing wanita itu keluar. Dia harus bertemu dengannya. Tapi bagaimana? Wanita itu jelas bukan orang sembarangan. Dia harus punya alasan yang kuat. Debi teringat pada tangkapan layar bukti transfer. 250 juta. Biaya konsultasi proyek pesisir. Dan wanita itu tadi menyebut nama, Ibu Santi. Ini adalah hubungan bisnis yang jelas disembunyikan. Debi memutuskan untuk menggunakan uang sebagai pancingan. Dia harus berpura-pura menjadi Ibu Santi. Dia membuka aplikasi pesan, masuk ke percakapan dengan kontak, Angga. Tangannya yang masih gemetar mulai mengetik. Transferan berikutnya sepertinya akan bermasalah. Ada audit mendadak di bank. Saya tidak bisa mengirim uang lewat rekening. Debi berhenti sejenak, berpikir. Kalimat itu terdengar cukup meyakinkan. Dia harus membuatnya terdengar lebih mendesak. Kita harus bertemu. Saya akan siapkan tunai. Bawa semua dokumen yang kamu pegang soal proyek pesisir itu. Saya mau periksa. Debi menambahkan kalimat terakhir agar pertemuan itu terlihat seperti urusan bisnis yang wajar, bukan kepanikan karena rahasia. Dia menekan tombol kirim. Jantungnya berdebar menunggu balasan. Rasanya seperti menunggu vonis. Tidak sampai 30 detik, ponsel bergetar. Balasan masuk. Tumben sekali, tidak seperti biasanya. Ibu takut. Debi merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Wanita ini sangat tajam. Jangan banyak tanya. Ini mendesak. Bisa atau tidak? Ketik Debi, berusaha meniru nada bicara Ibu Santi yang angkuh dan tidak mau dibantah. Balasan datang lagi. Bisa. Di mana? Kapan? Debi merasa sedikit lega. Umpannya berhasil. Dia harus memilih tempat. Tempat yang ramai, terbuka, tapi dia bisa mengamati tanpa terlihat mencolok. Lobi Hotel Grand Mutiara. Jam 4 sore ini. Jangan terlambat. Baik. Pastikan uangnya siap, balas wanita itu. Percakapan selesai. Debi meletakkan ponsel itu. Sekarang pukul 1 siang. Dia punya waktu 3 jam untuk bersiap. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Dia akan bertemu dengan seseorang yang mungkin terlibat dalam kematian suaminya. Dia ketakutan, tapi tekadnya untuk mencari kebenaran jauh lebih besar. Dia bangkit. Dia pergi ke kamarnya. Dia tidak bisa datang sebagai Debi, istri Angga yang berduka. Dia memilih pakaian yang paling tidak mencolok. Sebuah gamis panjang berwarna coklat tua polos, dipadu dengan hijab syari berwarna senada yang menjulur panjang. Pakaian yang membuatnya bisa membaur. Dia mengambil kacamata hitam berbingkai besar dan sebuah masker medis berwarna hitam. Dengan ini,
sebagian besar wajahnya akan tertutup. Dia memasukkan ponselnya sendiri dan ponsel Ibu Santi ke dalam tas selempang sederhana. Dia memesan taksi online, sengaja tidak menggunakan mobilnya sendiri agar tidak terlacak. Tepat pukul 3:30 sore, Debbie sudah duduk di salah satu sofa di sudut lobi Hotel Grand Mutiara. Lobi itu ramai. Suara orang bercakap-cakap dan denting piano samar-samar terdengar. Jantungnya berdentum-dentum di dalam dada. Dia memesan segelas teh hangat tapi tidak menyentuhnya sama sekali. Tangannya di bawah meja terkepal erat. Dia mengamati setiap orang yang masuk melalui pintu putar. Pukul 4 tepat. Seorang wanita melangkah masuk. Dia sangat berbeda dari bayangan Debbie. Wanita itu masih muda, mungkin hanya beberapa tahun di atasnya. Dia sangat elegan. Rambutnya disanggul modern, langkahnya penuh percaya diri dalam balutan blus sutra dan celana bahan yang mahal. Dia menenteng tas tangan bermerek. Dia berhenti sejenak di tengah lobi, matanya yang tajam mengamati sekeliling. Dia mengeluarkan ponselnya, seolah hendak menelepon. Debbie menahan napas. Wanita itu melihat ke arahnya. Debbie cepat-cepat menunduk, pura-pura memeriksa ponselnya sendiri. Tapi terlambat. Wanita itu mulai berjalan ke arahnya. Langkah kakinya yang mantap terdengar jelas di lantai marmer. Debbie merasakan seluruh tubuhnya kaku. Wanita itu berhenti tepat di depan mejanya. Debbie tidak berani mengangkat kepala. Hening sesaat. Lalu wanita itu tertawa kecil. Tawa yang dingin dan meremehkan. Permainan menyamarnya bagus sekali, kata wanita itu. Debbie membeku. Dia perlahan mengangkat wajahnya. Kacamata hitam dan masker itu terasa sia-sia. Wanita itu tersenyum sinis, menatap lurus ke mata Debbie. Saya tahu Anda bukan Ibu Santi. Kamu Debbie, kan? Istri kesayangan Angga. Jantung Debbie serasa copot. Dia ketahuan. Seluruh rencana yang ia susun berantakan dalam sekejap. Dia terpaku di kursinya, tidak bisa berkata-kata. Bagaimana wanita ini tahu? Wajahnya tertutup masker dan kacamata. Dia hanya bisa menatap wanita di depannya dengan tatapan syok. Wanita itu, Talita, menarik kursi di depan Debbie dan duduk dengan tenang. Dia meletakkan tasnya di meja, seolah tidak terjadi apa-apa. Santai saja, katanya, suaranya kini tidak lagi setajam di telepon, tapi tetap dingin. Saya tidak akan berteriak. Saya sudah menduga Ibu Santi tidak akan berani datang sendiri setelah panggilannya tadi pagi terputus. Siapa kamu? Akhirnya Debbie berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar bergetar dan parau. Nama saya Talita. Saya rekan bisnis almarhum suami kamu, jawab Talita lugas. Dia memberi isyarat kepada pelayan dan memesan segelas kopi tanpa gula. Rekan bisnis? Debbie mengernyit. Setahunya, Angga mengurus perusahaan properti itu sendirian setelah ayahnya meninggal. Ibu Santi hanya duduk di dewan komisaris tanpa banyak terlibat. Talita seolah bisa membaca pikiran Debbie. Bukan di perusahaan utama. Kami punya proyek sendiri. Proyek pesisir yang kamu baca di bukti transfer itu, katanya sambil tersenyum tipis. Angga itu brilian, tapi dia tidak percaya pada ibunya sendiri. Dia tahu ibunya korup. Jadi dia membangun proyek ini di luar sepengetahuan Ibu Santi. Dan saya adalah mitranya. Modal 50-50. Debbie semakin bingung. Lalu pesan itu? Uang tutup mulut? Kecelakaan, Angga. Pelayan datang mengantarkan kopi Talita. Talita menunggu pelayan itu pergi sebelum melanjutkan. Dia menyesap kopinya sedikit. Setelah Angga meninggal, lanjutnya, matanya kini menatap Debbie dengan serius. Ibu mertuamu yang serakah itu langsung mengambil alih semuanya. Dia menemukan dokumen proyek kami. Dia pikir dia bisa mengambil bagian saya begitu saja. Tentu saja saya tidak diam. Talita mencondongkan tubuhnya ke depan. Pesan itu bukan pemerasan, Debbie. Itu adalah tagihan. Uang yang kamu lihat di bukti transfer itu adalah uang saya. Hak saya. Bagian saya dari keuntungan proyek yang coba dirampas Ibu Santi. Tapi, kecelakaan? Desak Debbie. Ekspresi Talita berubah keras. Senyum sinisnya hilang, digantikan oleh kilat kemarahan yang samar. Saya menggunakan kata itu untuk menekan dia. Awalnya saya hanya curiga. Kematian Angga terlalu mendadak, terlalu bersih. Remblong? Terdengar seperti di film murahan. Talita terdiam sejenak, matanya menerawang. Angga tidak mungkin mati karena kecelakaan, Debbie. Suamimu itu orang yang sangat teliti. Dia tidak akan pernah membiarkan mobilnya dalam kondisi buruk. Dia dibunuh. Dibunuh? Kata itu keluar dari mulut Debbie seperti bisikan penuh kengerian. Ya, tegas Talita.
Dan Ibu Santilah dalangnya. Saya yakin dia yang merencanakan semuanya. Kenapa lagi dia begitu panik dan langsung membayar saya begitu saya menyinggung kata kecelakaan? Dia pikir saya tahu sesuatu. Dia pikir saya punya bukti. Padahal awalnya saya hanya menggertak. Debbie merasakan mual. Ibunya Angga? Membunuh putranya sendiri? Tidak mungkin. Untuk apa? Harta? Bukan sekadar harta, kata Talita. Angga tahu. Sehari sebelum dia meninggal, dia menelepon saya. Dia bilang dia baru menemukan bukti kuat bahwa ibunya melakukan penggelapan besar-besaran di perusahaan utama. Korupsi jutaan dolar. Angga bilang dia akan melaporkan ibunya ke polisi. Dan keesokan harinya, dia meninggal. Dunia Debbie serasa berputar. Jadi Angga dibunuh untuk membungkamnya. Dan pembunuhnya adalah ibunya sendiri. Air mata Debbie mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan air mata duka, tapi air mata kemarahan yang membara. Talita membiarkan Debbie menangis sesaat. Dia tidak mencoba menenangkan. Dia hanya menunggu. Kenapa kamu memberitahu saya semua ini? Tanya Debbie sambil menyeka air matanya. Karena kita punya musuh yang sama, jawab Talita cepat. Saya benci Ibu Santi karena dia membunuh rekan bisnis saya dan mencuri uang saya. Kamu seharusnya membencinya karena dia membunuh suamimu dan menghancurkan hidupmu. Talita menatap Debbie lurus-lurus. Saya ingin uang saya kembali, semuanya, dan saya ingin Ibu Santi membusuk di penjara. Kamu ingin keadilan untuk Angga, kan? Debbie mengangguk pelan. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh tekad yang dingin. Bantu saya menghancurkannya, kata Talita. Dan saya akan bantu kamu membuktikan bahwa Angga dibunuh. Debbie menatap Talita. Wanita ini dingin, penuh perhitungan, dan jelas berbahaya. Dia bukan teman. Dia adalah sekutu yang beracun. Tapi saat ini, dia adalah satu-satunya harapan Debbie. Bagaimana saya tahu saya bisa mempercayaimu? Talita tidak tersinggung. Dia malah tersenyum. Saya tahu kamu akan bertanya begitu. Dia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah flash drive kecil berwarna perak. Dia mendorongnya pelan melintasi meja ke arah Debbie. Benda itu terasa dingin di bawah tatapan Debbie. Apa ini? Saya tidak datang hanya dengan gertakan, kata Talita. Saya meretas sistem keamanan bengkel tempat mobil Angga diservis sehari sebelum dia meninggal. Ibu Santi bilang itu servis rutin. Kan? Bohong. Talita mencondongkan tubuhnya sekali lagi. Itu rekaman CCTV dari bengkel malam itu. Lihat siapa yang datang menemui montir di jam tutup. Setelah kamu melihatnya, kamu akan tahu saya tidak main-main. Kamu akan tahu siapa yang benar-benar kotor di sini. Talita bangkit dari kursinya, merapikan blusnya. Hubungi saya setelah kamu siap. Jangan pakai ponsel Ibu Santi lagi. Dia pasti sudah panik sekarang. Pakai nomormu sendiri. Nomor saya ada di flash drive itu. Talita berbalik dan berjalan pergi, langkahnya tetap anggun dan penuh percaya diri. Dia menghilang di antara keramaian lobi, meninggalkan Debbie yang termangu menatap flash drive perak di atas meja. Benda kecil itu kini terasa sangat berat, seolah menyimpan semua kegelapan yang telah merenggut nyawa Angga. Debbie duduk termangu di lobi hotel selama beberapa saat. Flash drive perak itu terasa dingin dan berat di telapak tangannya yang berkeringat. Talita telah pergi, meninggalkan Debbie sendirian dengan sebuah bom waktu. Rekaman CCTV. Bukti. Jantungnya masih berdebar kencang, bukan lagi karena takut pada Talita, tapi karena antisipasi yang mengerikan terhadap apa yang akan ia lihat. Dia harus segera pulang. Dia harus melihat isi flash drive ini. Dia berdiri dengan kaki yang terasa sedikit goyah, merapikan hijabnya, dan berjalan cepat keluar dari lobi hotel. Dia tidak mau membuang waktu sedetik pun. Perjalanan pulang dengan taksi online terasa sebagai siksaan terpanjang dalam hidupnya. Dia duduk di kursi belakang, memeluk tasnya erat. Ponsel Ibu Santi ada di dalamnya, disetel dalam mode hening. Debbie terus-menerus melirik keluar jendela. Setiap mobil yang melaju di sampingnya terasa seperti ancaman. Dia paranoid. Dia bertanya-tanya apakah Talita bisa dipercaya. Bagaimana jika ini semua jebakan? Tapi suara dingin Talita yang penuh keyakinan, dan kebenciannya yang jelas terhadap Ibu Santi, terasa asli. Mereka berdua sama-sama kehilangan. Talita kehilangan uang dan rekan bisnis. Debbie kehilangan suami dan seluruh dunianya. Akhirnya, taksi berhenti di depan gerbang rumahnya. Debbie membayar dengan cepat dan bergegas masuk, mengunci pintu gerbang dan pintu utama di belakangnya. Rumah itu terasa sunyi. Terlalu sunyi. Dia bersandar di pintu sejenak, mengatur napas. Dia aman.
Setidaknya untuk saat ini. Dia tidak menyalakan lampu ruang tamu. Dia langsung berlari kecil menuju ruang kerja Angga di lantai atas. Ruangan itu adalah satu-satunya tempat yang jarang ia masuki sejak Angga meninggal. Terlalu banyak kenangan. Bau kopi dan kertas yang khas dari suaminya masih samar-samar tercium. Debbie menyalakan laptop di meja kerja Angga. Cahaya dari layar adalah satu-satunya penerangan di ruangan yang remang-remang itu. Tangannya gemetar hebat saat dia memasukkan flash drive perak itu ke lubang USB. Jantungnya berdebar-debar begitu keras, hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Sebuah folder muncul di layar. Isinya hanya satu file video. Nama filenya adalah rangkaian angka, tanggal dan jam. Tanggalnya adalah 1 hari sebelum Angga meninggal. Jamnya menunjukkan pukul 11 malam. Debbie mengklik 2 kali. Video itu terbuka. Kualitasnya tidak bagus. Hitam putih, agak buram, dan diambil dari sudut atas. Itu adalah rekaman dari dalam sebuah bengkel mobil. Debbie bisa melihat mobil suaminya, sedan hitam yang ia kenali dengan baik, terparkir di tengah ruangan. Seorang pria berseragam montir sedang membungkuk di bagian depan mobil, di area mesin. Bengkel itu seharusnya sudah tutup berjam-jam yang lalu. Debbie menahan napas. Dia memajukan video itu sedikit. Tidak terjadi apa-apa selama beberapa menit. Hanya sang montir yang tampak sibuk bekerja di balik kap mobil yang terbuka. Lalu, sebuah pintu di sisi bengkel terbuka. Sosok kedua masuk ke dalam rekaman. Sosok ini lebih tinggi dari si montir. Dia mengenakan jaket dan topi, membuat wajahnya sulit terlihat jelas. Sosok itu berjalan mendekati mobil Angga. Dia berbicara dengan si montir, menunjuk ke arah mesin. Si montir mengangguk-angguk. Kemudian, sosok berjaket itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah amplop tebal berwarna coklat. Dia menyerahkannya kepada si montir. Si montir mengambilnya dengan cepat dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Jantung Debbie serasa berhenti. Ini adalah transaksi. Ini adalah pembayaran. Sosok berjaket itu menepuk bahu si montir. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Tepat saat dia berbalik, dia sedikit mendongak, seolah memeriksa kamera CCTV di sudut ruangan. Hanya sedetik. Tapi sedetik itu sudah cukup. Cahaya dari lampu neon bengkel jatuh tepat di wajahnya yang tidak lagi tertutup bayangan topi. Debbie memekik tertahan. Dia menekan tombol jeda. Dia memperbesar gambar di layar. Itu bukan Ibu Santi. Dia mengenal wajah itu. Dia melihat wajah itu hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Dia bahkan baru melihatnya beberapa jam yang lalu, duduk di belakang kemudi mobil yang membawa Ibu Santi pergi dari rumah ini. Itu Pak Jumaidi, sopir pribadi Ibu Santi. Pria pendiam, sopan, dan selalu menunduk hormat. Seluruh tubuh Debbie menjadi dingin. Pengkhianatan itu begitu dalam dan gelap. Ibu Santi tidak mengotori tangannya sendiri. Dia menggunakan orang kepercayaannya, pionnya yang paling setia, untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Pak Jumaidi, yang selalu tersenyum ramah pada Angga. Pak Jumaidi, yang ikut mengangkat peti jenazah suaminya di pemakaman. Debbie merasa mual. Dia menutup mulutnya, menahan rasa ingin muntah. Jadi ini kebenarannya. Sebuah konspirasi yang rapi. Ibu Santi adalah otaknya, Pak Jumaidi adalah eksekutornya. Debbie terduduk lemas di kursi kerja Angga. Dia menatap layar yang menampilkan wajah beku Pak Jumaidi. Kebenaran yang ia cari ternyata lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba, keheningan di rumah itu pecah. Terdengar suara bel. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Ditekan dengan paksa, beruntun, dan penuh amarah. Debbie terlonjak dari kursinya. Dia berlari kecil ke jendela kamar, mengintip ke bawah. Di teras depan, di bawah cahaya lampu teras yang redup, berdiri Ibu Santi. Wajahnya tidak lagi manis atau gelisah. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi kepanikan dan kemarahan yang tidak ditutup-tutupi. Debbie membeku di tempatnya. Ibu Santi ada di depan pintu. Kepanikan murni menjalari dirinya. Ibu mertuanya pasti sudah sadar ponselnya tidak ada di tas atau di mobil. Dia pasti sudah mencarinya di mana-mana. Dan sekarang, dia kembali ke satu-satunya tempat terakhir dia berada. Rumah ini, bel berbunyi lagi, lebih keras dan lebih lama. Di belakang Ibu Santi, terparkir di gerbang, Debbie bisa melihat siluet mobil sedan hitam. Pak Jumaidi pasti ada di dalam mobil itu. Sang pembunuh ada di luar gerbangnya. Jantung Debbie berpacu. Dia harus berpikir cepat. Dia tidak boleh terlihat panik. Dia tidak boleh membiarkan Ibu Santi tahu bahwa dia tahu. Dia melihat ke laptop di atas meja. Rekaman video Pak Jumaidi masih terpampang di layar.
Dengan tangan gemetar, Debbie segera mencabut flash drive itu dan memasukkannya ke dalam saku gamisnya yang dalam. Dia menutup laptop itu. Lalu, ponsel Ibu Santi. Benda itu masih ada di dalam tasnya. Dia tidak bisa membiarkan Ibu Santi melihatnya. Dia berlari menuruni tangga. Bel terus berbunyi tanpa henti. Sebentar, teriak Debbie, mencoba membuat suaranya terdengar normal, mungkin sedikit mengantuk seolah dia baru saja bangun tidur. Dia tiba di ruang tamu. Dengan gerakan cepat, dia mengambil ponsel Ibu Santi dari dalam tasnya. Dia tidak punya waktu untuk menyembunyikannya di tempat yang rumit. Dia menyelipkan ponsel itu jauh ke dalam celah di antara bantalan sofa tempat Ibu Santi duduk tadi. Cukup dalam sehingga tidak akan terlihat kecuali dicari dengan sengaja. Debbie menarik napas dalam-dalam. Dia merapikan hijabnya. Dia harus tenang. Dia adalah seorang istri yang berduka, bukan seorang penyelidik yang baru saja menemukan bukti pembunuhan. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. "Ibu," kata Debbie, pura-pura terkejut. "Ada apa malam-malam kesini lagi? Ada yang tertinggal?" Wajah Ibu Santi tegang. Matanya yang tajam langsung memindai ke dalam rumah, melewati bahu Debbie. Dia tidak menjawab pertanyaan Debbie. Dia malah melangkah masuk, mendorong Debbie sedikit ke samping. "Ponsel Ibu tertinggal di sini," katanya dengan nada menuduh. Suaranya tidak lagi manis, tapi tajam dan menuntut. "Oh, ya?" kata Debbie, menutup pintu perlahan. "Di mana, Bu?" "Tadi saya langsung ke dapur setelah Ibu pulang. Belum sempat beres-beres." Debbie menjaga suaranya tetap datar. Ibu Santi tidak memedulikannya. Dia langsung menuju sofa. Dia mengangkat setiap bantal. Dia membantingnya ke lantai. Matanya liar. Dia membungkuk, melihat ke kolong sofa, lalu ke bawah meja kopi. Dia meraba-raba karpet. "Tadi Ibu taruh di sini, tepat di sini." Desisnya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Debbie. Dia menatap tumpukan bantal di lantai dengan frustrasi. "Mungkin jatuh di mobil, Bu," saran Debbie pelan. Ibu Santi menoleh cepat. Tatapannya menusuk Debbie. "Di mobil tidak ada. Pak Jumaidi sudah membongkar seluruh mobil. Pasti di sini." Ada jeda yang menegangkan. Ibu Santi menatap Debbie dari atas ke bawah. Kecurigaan terpancar jelas di wajahnya. "Kamu tidak melihatnya?" tanyanya. Suaranya kini turun menjadi bisikan yang berbahaya. Debbie menggeleng. "Tidak, Bu. Saya tidak lihat apa-apa." Ibu Santi melangkah maju, mendekati Debbie. Jarak mereka kini sangat dekat. Debbie bisa mencium aroma parfum mahal yang bercampur dengan bau keringat pertanda panik. "Jangan bohong, Debbie. Kamu menyembunyikannya, ya?" Ini adalah tuduhan langsung. Debbie merasakan kemarahan dingin naik dari dalam dirinya, mengalahkan rasa takutnya. Dia menatap balik mata ibu mertuanya. "Ibu," kata Debbie, suaranya tenang namun kokoh. Jauh berbeda dari suara menantunya yang penurut selama ini. "Ibu menuduh saya mengambil ponsel Ibu?" Ibu Santi sedikit terkejut dengan perubahan nada bicara Debbie. "Saya tidak tahu di mana ponsel Ibu. Tapi kalau Ibu bersikeras mau menuduh saya, silakan," lanjut Debbie. "Silakan geledah rumah ini sepuas Ibu. Geledah kamar saya. Geledah tas saya. Geledah saya juga kalau perlu." Debbie merentangkan tangannya sedikit. "Tapi setelah Ibu tidak menemukan apa-apa, saya harap Ibu ingat kalau Ibu sedang bertamu di rumah almarhum anak Ibu." Itu adalah gertakan yang berani. Debbie mempertaruhkan segalanya pada keyakinan bahwa Ibu Santi tidak akan berani menggeledahnya. Itu akan menjadi sebuah deklarasi perang terbuka. Wajah Ibu Santi memerah padam. Dia terpojok. Dia tahu Debbie tidak berbohong. Jika Debbie benar-benar menyembunyikannya, dia tidak akan setenang ini. Tapi kepanikannya karena kehilangan ponsel itu jauh lebih besar. Ponsel itu berisi segalanya. Percakapan dengan Talita. Bukti transfer. Dan mungkin lebih banyak lagi. Ibu Santi menatap Debbie dengan penuh kebencian. Dia tahu dia kalah dalam ronde ini. Dia tidak bisa memaksa. Mungkin Ibu salah," kata Ibu Santi, suaranya bergetar karena marah. "Mungkin memang tertinggal di kantor tadi siang." Itu adalah alasan yang lemah, dan mereka berdua tahu itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ibu Santi berbalik dengan kasar. Dia berjalan cepat ke pintu, membukanya dengan keras, dan keluar. Dia membanting pintu itu di belakangnya, membuat bingkai foto Angga di dinding bergetar. Debbie bersandar di pintu yang tertutup. Kakinya lemas. Dia berhasil. Untuk saat ini, dia menunggu beberapa detik sampai dia mendengar suara mobil Ibu Santi menjauh dari gerbang.
Dia mengunci pintu, menghela napas panjang yang gemetar. Dia kembali ke sofa dan merogoh celah bantal. Tangannya menyentuh permukaan ponsel yang dingin. Dia menariknya keluar. Dia menatap benda itu. Benda ini adalah senjatanya. Debbie tahu Ibu Santi tidak akan menyerah. Dia akan kembali. Atau dia akan mengirim orang lain. Dia akan mengirim Pak Jumaidi. Debbie harus bergerak lebih cepat. Dia menyalakan ponsel Ibu Santi. Dia harus menemukan lebih banyak. Dia harus menemukan bukti yang menghubungkan Ibu Santi langsung dengan Pak Jumaidi. Dia membuka aplikasi email. Dia memeriksa kotak masuk. Kosong. Kotak terkirim. Kosong. Ibu Santi sangat bersih. Lalu, Debbie teringat sesuatu. Dia membuka folder draft atau konsep. Ada satu email di sana. Belum terkirim. Ditujukan kepada kontak yang disimpan dengan nama J. Debbie tahu itu pasti Pak Jumaidi. Subjek email itu kosong. Debbie membuka draft itu. Jantungnya serasa berhenti untuk kesekian kalinya malam itu. Pesan itu singkat, tapi isinya membuat darahnya membeku. Dia mulai curiga. Dia tahu soal ponsel. Habisi dia. Buat terlihat seperti perampokan. Napas Debbie tercekat di tenggorokan. Habisi dia. Buat terlihat seperti perampokan. Kalimat itu adalah vonis mati. Ditulis dengan begitu dingin, seolah memesan barang. Jantungnya yang tadi berdebar kencang kini terasa seperti diremas oleh tangan es. Ibu Santi tidak hanya panik karena kehilangan ponsel, dia panik karena Debbie tahu. Dan untuk itu, Debbie harus mati. Persis seperti Angga. Dia tidak punya banyak waktu. Ibu Santi mungkin sudah menelepon Pak Jumaidi dari nomor lain. Atau Pak Jumaidi mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Rumah ini, yang tadinya adalah tempat berlindung teramannya, kini telah menjadi perangkap maut. Dia harus pergi. Sekarang. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga nyaris tak terkendali, Debbie memotret layar ponsel Ibu Santi, mengabadikan draft email yang mengerikan itu. Gambar itu adalah bukti niat membunuh. Dia segera memasukkan ponsel Ibu Santi ke dalam sakunya, di samping flash drive rekaman CCTV. Dia menyambar tas selempangnya, tidak peduli lagi untuk membawa apa-apa. Nyawanya adalah yang utama. Dia berlari ke pintu belakang, membukanya perlahan, mengintip ke halaman belakang yang gelap. Sun. Dia menyelinap keluar, melompati pagar samping yang rendah, dan berlari menyusuri jalanan kompleks yang sepi. Dia tidak berani memesan taksi. Dia terus berlari di bawah naungan pohon, bersembunyi di dalam bayang-bayang, sampai dia tiba di jalan raya utama yang ramai. Baru di sanalah, di bawah cahaya lampu jalan, dikelilingi oleh lalu lalang kendaraan, dia merasa bisa bernapas sedikit. Dia berhenti di depan sebuah minimarket yang buka 24 jam. Tangannya masih gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya sendiri. Dia harus menelepon satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Satu-satunya orang yang memiliki kepentingan yang sama. Dia membuka file yang ada di flash drive pemberian Talita. Seperti yang dikatakan wanita itu, ada sebuah dokumen teks di dalamnya. Hanya berisi satu baris nomor telepon. Debbie menekan nomor itu. Dering berbunyi 2 kali. Ya? Suara dingin Talita langsung menjawab. Tidak ada basa-basi. Dia tahu. Bisik Debbie, suaranya pecah karena panik. Dia, Ibu Santi. Dia mau membunuh saya. Dia mengirim draft email ke Pak Jumaidi. Habisi dia. Buat terlihat seperti perampokan. Hening sesaat di seberang sana. Debbie takut Talita akan menutup telepon, menganggapnya sebagai masalah yang terlalu besar. Di mana kamu sekarang? Tanya Talita. Suaranya terdengar lebih tajam, penuh konsentrasi. Di jalan raya dekat rumah saya. Saya kabur. Bagus. Tetap di tempat ramai. Saya kirim alamat. Naik taksi ke sana sekarang. Jangan pakai taksi online, hentikan taksi biasa di jalan. Pastikan kamu tidak diikuti. Bawa ponsel Ibu Santi. Bawa flash drive itu. Jangan bicara dengan siapapun. Saya tunggu dalam 30 menit. Panggilan terputus. Sesaat kemudian, sebuah alamat masuk melalui pesan. Sebuah apartemen mewah di pusat kota. Debbie segera menghentikan taksi yang lewat dan menyebutkan alamat itu. Setengah jam kemudian, Debbie sudah berada di dalam unit apartemen Talita yang luas dan minimalis. Talita membukakan pintu untuknya. Wanita itu tampak tenang, mengenakan piyama sutra, seolah ini adalah pertemuan bisnis biasa, bukan situasi hidup dan mati. Duduk, kata Talita, menunjuk ke sofa. Kasih saya ponselnya. Debbie menyerahkan ponsel Ibu Santi. Talita mengambil laptopnya dan beberapa kabel.
Kita tidak punya banyak waktu. Ibu Santi pasti sudah mencoba melacak ponsel ini. Saya akan menyalin semua data di dalamnya. Semuanya. Talita bekerja dengan cepat dan efisien. Dia menghubungkan ponsel itu ke laptopnya. Jarinya menari di atas keyboard. Sebuah program berjalan di layar, memulai proses cloning data. Bilah kemajuan perlahan-lahan terisi. Ceritakan soal email itu, kata Talita, matanya tidak lepas dari layar. Debbie menceritakan segalanya. Tentang Ibu Santi yang datang dengan panik, gertakannya, dan penemuan draft email di folder sampah. Talita mengangguk. Dia panik. Itu bagus. Orang panik membuat kesalahan. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Tanya Debbie. Aku tidak tahu, jawab Talita. Tapi aku tahu Ibu Santi. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang memegang rahasianya hidup. Kamu memegang rahasia terbesarnya. Sama seperti Angga. Bilah kemajuan hampir mencapai 100%. Selesai, gumam Talita. Dia mencabut ponsel itu dan menyerahkannya kembali pada Debbie. Sekarang, semua yang ada di ponsel itu sudah ada di laptop saya. Talita kemudian mengambil ponsel Ibu Santi, membukanya, dan mematikannya. Dia tidak akan bisa melacak kita lagi. Talita mulai membuka file-file yang baru saja disalin di laptopnya. Galeri, pesan, riwayat panggilan. Semua yang sudah Debbie lihat. Tapi Talita lebih teliti. Dia membuka aplikasi catatan, file manager, bahkan mencari di folder-folder sistem yang tersembunyi. Orang seperti Ibu Santi, kata Talita sambil terus bekerja, selalu punya cadangan. Dia tidak percaya bank sepenuhnya. Dia tidak percaya siapapun. Dia menemukan sebuah aplikasi pencatat keuangan yang tersembunyi, dilindungi kata sandi. Talita mencobanya beberapa kali. Gagal. Kapan Angga lahir? Tanyanya tiba-tiba. Debbie menyebutkan tanggalnya. Talita mengetikkannya. Gagal. Kapan ayah Angga meninggal? Debbie menyebutkan tanggalnya. Talita mengetikkannya. Aplikasi terbuka. Isinya bukan hanya catatan keuangan. Itu adalah buku harian rahasia Ibu Santi. Rincian penggelapan dana perusahaan. Nama-nama fiktif yang dia gunakan. Aliran dana haram. Semua bukti korupsi yang ditemukan Angga ada di sana. Ini motifnya, bisik Debbie, matanya terpaku pada deretan angka jutaan dolar yang digelapkan. Tunggu, kata Talita. Masih ada lagi. Dia menggulir ke bawah, ke catatan paling lama. Ada sebuah file yang terlampir. Sebuah dokumen yang dipindai. Judulnya, Wasiat Asli Angga. Tangan Debbie gemetar saat Talita membukanya. Itu adalah surat wasiat suaminya. Dibuat sebulan sebelum dia meninggal. Ditandatangani oleh Angga dan 2 saksi. Isinya sangat jelas. Jika Angga meninggal, seluruh aset pribadinya, termasuk 70% saham di perusahaan utama, jatuh ke tangan istrinya, Debbie. Bukan ibunya. Surat wasiat yang Ibu Santi tunjukkan pada Debbie setelah pemakaman, yang menyatakan Ibu Santi adalah pewaris utama, adalah palsu. Dia tidak hanya membunuhnya, bisik Debbie, air mata kemarahan membakarnya. Dia merampokku. Dia merampok warisan suamiku. Kita sudah punya semuanya, Debbie, kata Talita, matanya bersinar dingin. Kita punya motif. Korupsi dan surat wasiat palsu. Kita punya bukti rencana pembunuhan Angga. Rekaman CCTV Pak Jumaidi. Dan kita punya bukti rencana pembunuhan kamu. Draft email itu. Kita ke polisi, kata Debbie. Belum, kata Talita cepat. Ibu Santi itu licin. Dia bisa menyuap siapa saja. Bukti digital bisa dibilang palsu. Rekaman CCTV bisa dibilang editan. Draft email bisa dibilang tidak pernah terkirim. Kita butuh sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Kita butuh pengakuan. Talita menatap Debbie. Kita harus memancing mereka. Keduanya. Ibu Santi dan Pak Jumaidi. Di tempat yang sama, di waktu yang sama. Talita mengambil ponsel Ibu Santi yang mati. Dia menghidupkannya kembali. Pak Jumaidi sedang menunggu perintah. Kan? Dia sedang menunggu email, habisi dia, itu terkirim. Ibu Santi pasti sedang panik mencarinya di luar sana, berusaha menghubunginya. Talita membuka draft email itu. Dia menghapusnya. Kita akan kirim pesan baru, kata Talita. Dia beralih ke aplikasi pesan singkat, membuka percakapan dengan J, alias Pak Jumaidi. Jari Talita mengetik dengan cepat. Rencana perampokan gagal. Dia kabur. Dia tahu segalanya. Dia pasti akan ke polisi. Temui saya di gudang lama Cikarang sekarang. Bawa rekaman asli dari bengkel.
Kita harus musnahkan semuanya. Cepat. Talita menekan tombol kirim. Apa-apa itu? Rekaman asli dari bengkel. Tanya Debbie bingung. Talita tersenyum tipis. Aku mengarangnya. Tapi orang bersalah seperti Pak Jumaidi pasti menyimpan asuransi untuk dirinya sendiri. Kalau Ibu Santi mengkhianatinya, dia pasti menyimpan salinan CCTV itu. Dan sekarang, dia akan panik dan membawanya. Kita akan menjebak mereka berdua dengan bukti mereka sendiri. Gudang tua di Cikarang itu gelap dan pengap. Bau debu, karat, dan minyak solar basi menusuk hidung. Ini adalah salah satu aset properti pertama yang dibeli ayah Angga, kini terbengkalai dan dilupakan. Sempurna untuk sebuah perangkap. Talita sudah tiba lebih dulu bersama dua orang pria berbadan besar dan berpakaian serba hitam. Mereka bukan polisi, mereka adalah tim keamanan pribadi Talita. Mereka bergerak cepat dalam kegelapan, memasang kamera-kamera kecil tersembunyi di beberapa sudut dan mikrofon sensitif di dekat pintu masuk utama. Debbie duduk di dalam mobil Talita yang diparkir di seberang jalan, tersembunyi di balik deretan truk rongsok. Jantungnya berdebar sangat kencang. Dia mengenakan jaket hoodie gelap dan masker, membiarkan hijab panjangnya tersembunyi di dalam jaket. Dia adalah umpan. Kamu yakin soal ini, Talita? Bisik Debbie. Ini terasa gila. Ini seperti adegan di film thriller. Sangat yakin, jawab Talita. Matanya fokus mengamati layar tablet yang menampilkan gambar dari kamera-kamera tersembunyi. Pak Jumaidi itu pion. Dia takut pada Ibu Santi, tapi dia lebih takut penjara. Dia akan datang. Dan Ibu Santi? Dia sekarang buta. Ponselnya ada padamu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku yakin dia juga sedang dalam perjalanan ke sini. Bagaimana kamu tahu? Aku menyalakan kembali ponselnya sebentar tadi, kata Talita santai. Cukup untuk mengirim lokasi GPS ponsel ini ke laptopnya sendiri. Dia pasti punya aplikasi pelacak. Dia akan mengira kamu atau Pak Jumaidi ada di sini dengan ponselnya. Dia akan datang untuk mengambilnya. Dia tidak akan bisa menahan diri. Debbie menelan ludah. Talita benar-benar memikirkan segalanya. Dia dingin, penuh perhitungan, dan sedikit menakutkan. Tapi saat ini, Debbie bersyukur wanita itu ada di pihaknya. 20 menit berlalu seperti selamanya. Hening. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing liar di kejauhan. Kemudian, seberkas cahaya lampu mobil menyorot jalan masuk gudang. Sebuah sedan hitam yang sangat Debbie kenali. Mobil yang sama yang membawa Ibu Santi pagi tadi. Mobil yang dikemudikan Pak Jumaidi. Mobil itu berhenti. Mesinnya mati. Pintu pengemudi terbuka. Pak Jumaidi keluar. Dia tampak gugup. Dia celingukan di kegelapan, memegang sebuah tas laptop kecil di tangannya. Dia persis seperti yang diperkirakan Talita. Dia membawa asuransinya. Bu, Ibu Santi, panggil Pak Jumaidi, suaranya bergetar. Di mana Ibu? Ini saya, Jumaidi. Tidak ada jawaban. Salah satu pria keamanan Talita memberi isyarat dari balik bayangan. Ini adalah bagian Debbie. Debbie menarik napas dalam-dalam. Dia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Dia berjalan perlahan ke arah gerbang gudang, tempat cahaya lampu bulan menerpa dirinya. Pak Jumaidi, panggil Debbie, suaranya dia buat setenang mungkin, meski di dalam dirinya bergetar. Pak Jumaidi terlonjak kaget. Dia menyipitkan mata. Debbie, ngapain kamu di sini? Di mana Ibu Santi? Ibu Santi tidak ada di sini, Pak, kata Debbie, melangkah lebih dekat. Wajah Pak Jumaidi berubah pucat. Dia langsung mengerti. Kamu menjebak saya. Dia berbalik, hendak lari kembali ke mobilnya. Terlambat. Suara Talita memecah keheningan. Lampu sorot dari mobil Talita tiba-tiba menyala, menyorot langsung ke Pak Jumaidi, membuatnya buta sesaat. Dua pria keamanan tadi sudah bergerak cepat, memblokir jalannya ke mobil. Mereka tidak bersenjata, tapi postur mereka saja sudah cukup mengintimidasi. Pak Jumaidi terpojok di dinding gudang. Dia mengangkat tas laptopnya seperti tameng. Jangan apa-apakan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Debbie melangkah maju ke dalam lingkaran cahaya. Dia melepas maskernya. Wajahnya keras oleh amarah yang tertahan. Bapak bohong, kata Debbie. Bapak ada di bengkel malam itu. Malam sebelum Mas Angga meninggal. Mata Pak Jumaidi membelalak ngeri. Saya tidak. Saya punya rekamannya, potong Debbie. Saya punya rekaman CCTV Bapak membayar montir untuk merusak rem mobil suami saya. Pak Jumaidi ambruk. Seluruh kekuatan di kakinya seolah hilang.
Dia terduduk di tanah yang kotor. Bukan saya, cicitnya, air mata mulai mengalir di wajah tuanya. Bukan salah saya cuma disuruh. Disuruh siapa? Desak Talita, yang kini berdiri di samping Debi. Ibu Santi, teriak Pak Jumaidi histeris. Dia kini menangis terseduh-seduh, sosoknya yang tadi sopan kini hancur lebur. Dia yang menyuruh saya. Dia yang merencanakan semuanya. Dia bilang Mas Angga mau melaporkan dia ke polisi. Dia bilang kita semua akan hancur kalau Mas Angga tidak dihentikan. Pak Jumaidi merangkak, memegangi kaki Debi. Maafkan saya, Non Debi. Saya cuma sopir. Saya takut. Dia menjanjikan saya uang banyak. Dia bilang untuk masa tua saya. Saya hilaf. Dan Bapak juga yang akan menghabisi saya. Kan? Tanya Debi dingin, menepis tangan Pak Jumaidi. Membuatnya terlihat seperti perampokan. Saya belum melakukannya, pekik Pak Jumaidi. Saya tidak mau. Tapi dia mengancam saya. Dia bilang dia akan menjebak saya kalau saya tidak menurut. Buktinya apa Bapak disuruh? Tanya Talita tajam. Ini. Pak Jumaidi membuka tas laptopnya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan sebuah flash drive, berbeda dari yang diberikan Talita. Ini rekaman suara. Saya merekam perintahnya diam-diam. Saya juga punya salinan CCTV asli dari bengkel. Saya simpan untuk jaga-jaga. Debi dan Talita saling berpandangan. Ini lebih baik dari yang mereka duga. Dia bilang dia akan menghancurkan remnya. Lanjut Pak Jumaidi, kini histeris menumpahkan segalanya. Dia bilang cukup buat celaka saja, tidak sampai meninggal. Tapi ternyata, ya Tuhan, dia yang menyuruh saya. Dia dalangnya. Tepat saat Pak Jumaidi meneriakkan kalimat terakhirnya, menunjuk udara kosong seolah Ibu Santi ada di sana, sebuah suara decitan ban mobil yang sangat keras memecah malam. Sebuah mobil Mercedes perak berhenti mendadak di jalan masuk, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Pintu mobil terbuka. Ibu Santi melompat keluar. Wajahnya pucat pasi, matanya liar. Dia pasti telah melacak ponselnya ke lokasi ini. Dia tiba tepat pada waktunya. Tepat untuk melihat Debi dan Talita berdiri di bawah lampu sorot. Tepat untuk melihat dua pria besar berjas hitam. Dan tepat untuk melihat Pak Jumaidi, sopir kepercayaannya, terduduk di tanah, menunjuk lurus ke arahnya sambil berteriak. Dia dalangnya. Ibu Santi yang menyuruh saya membunuh Angga. Dunia seakan berhenti berputar di gudang tua itu. Suara Pak Jumaidi yang histeris masih menggema di udara. Dia dalangnya. Ibu Santi yang menyuruh saya membunuh Angga. Ibu Santi berdiri kaku di samping pintu mobilnya yang terbuka. Wajahnya, yang diterpa lampu sorot mobil Talita, terlihat seperti topeng porselen yang retak. Matanya membelalak tak percaya. Dia melihat Pak Jumaidi, sopir setianya selama 20 tahun, kini terduduk di tanah, menunjuknya sebagai pembunuh. Dia melihat Debi, menantunya yang lemah lembut, berdiri tegak dengan mata menyala-nyala. Dan dia melihat Talita, wanita yang dia benci, berdiri di sana dengan senyum kemenangan yang tipis. Kepanikan Ibu Santi yang tadi meluap, karena melacak ponselnya kini berubah menjadi teror. Dia telah masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Bohong, pekik Ibu Santi, suaranya melengking tinggi, memecah keheningan. Kalian semua bohong. Kalian menjebak saya. Jumaidi, kamu gila. Apa yang mereka janjikan padamu? Hah? Ibu Santi melangkah maju, mencoba menunjukkan sisa-sisa wibawanya. Dia menunjuk ke arah Debi. Dan kamu, Debi, anak tidak tahu diuntung. Kamu menuduh ibu mertuamu sendiri? Kamu yang mencuri ponsel saya. Kamu yang merencanakan ini semua. Cukup, Bu. Suara Debi terdengar keras dan jelas, menghentikan langkah Ibu Santi. Tidak ada lagi getaran di suaranya. Yang ada hanya kemarahan yang dingin. Saya mencuri? Bagaimana dengan ibu? Ibu tidak hanya mencuri ponsel. Ibu mencuri perusahaan suami saya. Wajah Ibu Santi memucat. Apa maksudmu? Surat wasiat, kata Debi. Surat wasiat asli Mas Angga. Yang menyatakan saya adalah ahli waris tunggal. Bukan surat wasiat palsu yang ibu sodorkan kepada saya saat saya masih berduka. Pukulan itu telak. Ibu Santi terhuyung mundur selangkah. Dia tidak menyangka Debi akan tahu soal itu. Itu adalah rahasia terdalamnya, selain pembunuhan itu sendiri. Kamu tidak punya bukti, desisnya, tapi suaranya tidak lagi seyakin tadi. Kami punya segalanya, kata Talita, melangkah maju. Dia memegang sebuah ponsel yang terhubung ke pengeras suara portabel kecil. Kami punya bukti ibu menggelapkan uang perusahaan.
Kami punya rekaman CCTV Pak Jumaidi di bengkel. Kami punya draft email ibu yang memerintahkan pembunuhan Debbie. Dan kami punya pengakuan langsung dari Pak Jumaidi. Itu semua fitnah, jerit Ibu Santi. Jumaidi berbohong. Dia yang membunuh Angga. Dia yang serakah. Dia mencoba memeras saya. Pak Jumaidi menggeleng-gelengkan kepalanya di tanah. Tidak, Bu. Ibu yang menyuruh saya. Saya punya buktinya. Diam kamu, pengkhianat, raung Ibu Santi. Buktinya memang ada, kata Talita dengan tenang. Dia menekan sebuah tombol di ponselnya. Sebuah suara terdengar, memenuhi gudang yang pengap itu. Suara itu bukan suara Talita, bukan suara Debbie, dan bukan suara Pak Jumaidi. Itu adalah suara Ibu Santi sendiri. Rekaman itu sedikit berdesis, tapi sangat jelas. Direkam secara diam-diam oleh Pak Jumaidi. Suara Ibu Santi, saya tidak peduli bagaimana caramu, Jumaidi. Remblong? Ban pecah? Terserah. Buat itu terlihat seperti kecelakaan murni. Anak itu sudah kelewatan batas. Dia mau melaporkan saya. Dia mau menghancurkan hidup saya. Kamu urus dia. Setelah itu, saya akan urus masa tuamu. Suara Pak Jumaidi, tapi, Bu ini Mas Angga. Suara Ibu Santi, dia bukan anak saya lagi. Dia musuh saya. Lakukan saja, atau kamu yang akan saya hancurkan. Rekaman itu berhenti. Keheningan yang terjadi setelahnya lebih memekakan telinga daripada teriakan manapun. Ibu Santi membeku di tempatnya. Dia baru saja mendengar suaranya sendiri menjatuhkan vonis mati untuk putranya. Semua topengnya hancur. Wajah angkuh itu runtuh. Matanya yang liar kini dipenuhi kebencian murni dan kegilaan. Dia telah kalah. Iya, teriaknya, sebuah pengakuan yang meledak dari dalam jiwanya yang telah membusuk. Iya, saya yang menyuruhnya. Memangnya kenapa? Dia menunjuk Debbie dengan jari gemetar. Ini semua gara-gara kamu. Sebelum kamu datang, Angga selalu menurut. Dia anak yang baik. Tapi kamu meracuninya. Kamu membuatnya melawan saya. Dia melawan ibu karena ibu korup. Balas Debbie. Dia melawan karena ibu adalah pencuri. Dia anak durhaka, raung Ibu Santi. Dia lebih memilih kamu dan kejujuran palsumu itu daripada ibunya sendiri. Dia pantas mati. Dia pantas mendapatkan itu. Dan kamu? Mata Ibu Santi menyala. Dia menerjang ke depan, ke arah Debbie. Kamu juga pantas mati. Tapi dia tidak pernah sampai ke Debbie. Dua pria keamanan Talita bergerak secepat kilat. Mereka menangkap Ibu Santi, menahan lengannya di belakang punggungnya. Ibu Santi meronta-ronta, menjerit, dan meludahi mereka. Dia tidak lagi terlihat seperti sosialita terhormat. Dia terlihat seperti binatang buas yang terpojok. Di tengah semua kekacauan itu, di tengah jeritan histeris Ibu Santi, terdengar suara lain. Suara yang datang dari kejauhan, tapi semakin lama semakin jelas. Suara sirine polisi. Ibu Santi berhenti meronta. Dia menoleh ke arah jalan masuk. Matanya membelalak ngeri. Talita tersenyum tipis. Dia memasukkan ponselnya kembali ke saku. Saya sudah menelepon mereka 30 menit yang lalu. Tepat sebelum saya mengirim pesan jebakan itu ke Pak Jumaidi. Talita menatap Ibu Santi yang kini lemas dalam cengkeraman petugas keamanan. Permainan Anda sudah selesai, Ibu Santi. Dalam hitungan menit, gudang tua yang sepi itu bermandikan cahaya biru dan merah dari lampu rotator polisi. Beberapa mobil patroli dan sebuah mobil tim penyidik memblokir seluruh jalan masuk. Polisi berseragam bergerak cepat dan terorganisir. Ibu Santi tidak lagi melawan. Dia berdiri diam, wajahnya pucat pasi dan kosong, saat seorang polisi wanita memborgol tangannya di belakang punggung. Dia tahu ini adalah akhir. Pak Jumaidi, di sisi lain, tampak sedikit lega. Dia menyerahkan diri dengan pasrah, tangannya terulur untuk diborgol, seolah beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundaknya. Dia terus bergumam, saya akan bekerja sama, Pak. Saya akan ceritakan semuanya. Seorang pria berjas rapi, yang ternyata adalah pengacara Talita, segera menghampiri detektif yang memimpin. Talita dengan tenang menyerahkan sebuah tas berisi barang bukti. Di dalam sini, katanya dengan suara yang jelas dan profesional, adalah data cloning lengkap dari ponsel pelaku, berisi bukti korupsi, rencana pembunuhan, dan surat wasiat asli. Ada 2 flash drive berisi rekaman CCTV dari bengkel. Ada 1 flash drive lagi berisi rekaman audio pengakuan perintah pembunuhan. Dan seluruh kejadian malam ini di gudang ini, termasuk pengakuan penuh pelaku, telah direkam oleh kamera-kamera kami.
Detektif itu menatap Talita, lalu ke Debbie, lalu ke Ibu Santi yang digiring masuk ke mobil polisi. Dia mengangguk singkat. Kami akan amankan semuanya. Debbie menyaksikan mobil polisi yang membawa Ibu Santi menghilang di tikungan jalan. Tubuhnya yang sejak tadi tegang akhirnya luruh. Kakinya terasa lemas. Jika Talita tidak menahannya, dia mungkin akan jatuh. Malam yang panjang ini akhirnya berakhir. Proses hukum berjalan cepat. Kasus ini menjadi berita utama nasional. Seorang ibu sosialita membunuh putra kandungnya sendiri untuk menutupi korupsi dan merebut warisan. Bukti-bukti yang disajikan di pengadilan begitu telak hingga tidak bisa disangkal. Rekaman suara Ibu Santi yang memberi perintah pada Pak Jumaidi menjadi bukti kunci. Ditambah lagi dengan kesaksian penuh Pak Jumaidi yang ingin menebus kesalahannya, dan draft email yang membuktikan niat Ibu Santi untuk membunuh Debbie. Pengadilan menjatuhkan vonis. Ibu Santi terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Angga, percobaan pembunuhan terhadap Debbie, korupsi, dan pemalsuan dokumen. Dia divonis penjara seumur hidup. Seluruh aset pribadinya yang terbukti berasal dari hasil korupsi disita oleh negara. Pak Jumaidi, karena kerjasamanya sebagai saksi kunci, mendapat hukuman yang lebih ringan, namun tetap harus menghabiskan belasan tahun di penjara. Surat wasiat asli Angga dinyatakan sah oleh pengadilan. Debbie secara hukum dikukuhkan sebagai pemilik sah 70% saham perusahaan. Talita mendapatkan haknya kembali atas proyek pesisir. Kemitraan mereka yang beracun berakhir di sana. Talita telah mendapatkan uangnya dan keadilannya. Keduanya berpisah, bukan sebagai teman, tapi sebagai dua orang yang selamat dari badai yang sama. 6 bulan kemudian, Debbie melangkah keluar dari lift di lobi utama gedung perusahaannya. Karyawan yang berpapasan dengannya menyapa hormat, "Selamat siang, Ibu Debbie." Dia membalas dengan senyum ramah namun penuh wibawa. Hijabnya yang rapi dan pakaian kerjanya yang elegan memancarkan aura kepercayaan diri yang baru. Dia bukan lagi Debbie yang rapuh dan berduka. Dia adalah seorang pemimpin. Dia masuk ke mobilnya dan menyetir sendiri. Tujuannya bukan kantor atau rumah. Dia berhenti di sebuah pemakaman umum yang terawat rapi. Dia berjalan perlahan di antara nisan-nisan, membawa seikat bunga lili putih kesukaan Angga. Dia berhenti di depan sebuah nisan marmer hitam sederhana dengan nama Angga Pratama terukir di atasnya. Debbie berjongkok, membersihkan sedikit debu dari nisan itu, dan meletakkan bunganya. Dia tidak menangis. Dia menatap nama suaminya dengan senyum yang lembut dan damai. "Assalamualaikum, Mas," bisiknya pelan. "Semua sudah selesai. Keadilan sudah datang untuk kamu." Dia terdiam sejenak, membiarkan angin sore meniup pelan ujung hijabnya. "Aku tahu ini berat. Aku tahu ibumu, sudahlah." Dia menghela napas. "Tapi aku mau kamu tahu, perusahaanmu aman di tanganku. Aku sudah membersihkan semuanya, Mas. Aku menjalankannya dengan jujur, persis seperti yang selalu kamu inginkan. Sekarang, kamu bisa tidur yang tenang." Debbie menyentuh nisan itu sekali lagi. Rasa sakit karena kehilangan itu masih ada, seperti bekas luka yang samar. Tapi rasa itu tidak lagi menguasainya. Dia sudah menemukan kedamaian dalam keadilan. Dia bangkit berdiri. Dia tidak lagi melihat ke belakang. Dia berbalik, merapikan hijabnya, dan berjalan dengan langkah tegap meninggalkan pemakaman. Dia berjalan tegak, menyongsong masa depannya yang baru, yang harus ia jalani sendiri, dengan kekuatan yang ia temukan dari kebenaran. 3 tahun telah berlalu sejak hari di mana kebenaran, yang terkubur dalam kebohongan dan keserakahan, akhirnya terungkap di gudang tua yang pengap itu. 3 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama untuk mengubah duka menjadi kenangan, mengubah reruntuhan menjadi fondasi baru, dan cukup lama bagi karma untuk menagih sisa hutangnya. Wajah kota Jakarta telah banyak berubah, begitu pula dengan papan nama di gedung pencakar langit yang dulu menjadi kebanggaan Ibu Santi. Gedung itu tidak lagi bernama Santi Corp. Pagi ini, matahari memantulkan sinarnya pada huruf-huruf baja yang kokoh dan elegan, Pratama Group. Nama itu adalah pilihan Debbie. Sebuah penghormatan, bukan untuk keluarga yang telah mengkhianatinya, tetapi untuk satu-satunya Pratama yang penting, Angga. Di dalam ruang rapat utama di lantai 40, Debbie, yang kini berusia 32 tahun, berdiri di depan dewan direksi. Hijab syari berwarna biru tuanya yang serasi dengan blazer modern yang ia kenakan, memancarkan aura otoritas yang tenang. Dia bukan lagi wanita muda rapuh yang tersesat dalam duka. Dia adalah seorang presiden direktur. Tatapannya tajam, suaranya jernih dan penuh keyakinan saat dia mempresentasikan laporan kuartal terakhir. Dan dengan demikian, katanya,
Mengganti slide presentasi ke gambar sebuah kompleks perumahan yang asri dan modern, seluruh laba bersih dari kuartal ini, seperti yang telah kita sepakati, akan dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan tahap kedua, Wisma Angga Pratama. Perumahan bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah visi almarhum suami saya, dan ini akan menjadi pilar utama perusahaan kita, membangun dengan hati nurani. Para anggota dewan, yang sebagian besar adalah wajah-wajah baru yang ia bawa masuk untuk menggantikan kroni-kroni lama Ibu Santi, bertepuk tangan. Mereka menghormatinya bukan hanya karena dia adalah pemilik saham mayoritas, tetapi karena dia telah membuktikan kemampuannya. Dalam 3 tahun, Debbie telah membersihkan perusahaan dari praktik korupsi, melunasi utang-utang tersembunyi, dan mengembalikannya ke jalur profitabilitas yang jujur. Dia adalah antitesis dari Ibu Santi dalam segala hal. Setelah rapat selesai, dia kembali ke ruang kerjanya. Ruangan yang dulu megah dan dingin milik Ibu Santi kini terasa hangat. Ada rak buku besar, beberapa lukisan kaligrafi, dan foto Angga yang tersenyum di mejanya. Bukan lagi foto yang ia lihat di ponsel Ibu Santi, tapi foto pernikahan mereka. Dia menatap foto itu sejenak. Rasa sakit yang dulu menusuk jantungnya setiap kali melihat wajah itu kini telah berubah. Berganti menjadi rasa rindu yang lembut, rasa terima kasih, dan kedamaian. Dia telah memberikan keadilan yang pantas untuk suaminya. Di saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah sel sempit di lembaga pemasyarakatan wanita, kehidupan berjalan jauh berbeda. Ibu Santi, yang kini berusia akhir 50-an, tidak lagi mengenakan perhiasan berlian atau pakaian sutra. Dia mengenakan seragam tahanan berwarna biru pudar yang kusam. Rambutnya yang dulu selalu tertata sempurna kini memutih dan dibiarkan tergerai tipis, diikat seadanya. Dia duduk di tepi ranjang besinya, menatap dinding yang berjamur. Dia tidak pernah menyesal. Di dalam benaknya yang telah terpelintir oleh kesombongan, dia bukanlah penjahat. Dia adalah korban. Korban dari menantu yang tidak tahu berterima kasih. Korban dari sopir bodoh yang berkhianat. Korban dari Talita. Dan yang paling menyakitkan, korban dari putranya sendiri yang dia anggap durhaka. Surat permohonan bandingnya telah ditolak berkali-kali. Pengacaranya sudah lama berhenti mengunjunginya. Harta sitaannya telah dilelang negara. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada kekuasaan, tidak ada uang, tidak ada keluarga. Hari ini adalah hari kunjung. Tapi tidak ada yang pernah datang mengunjunginya. Tidak dalam 3 tahun ini. Dia sendirian. Karma baginya bukanlah sekadar tembok penjara. Karma baginya adalah kehilangan status, kehilangan kendali, dan dilupakan. Dia, yang dulu hidup untuk dilihat dan ditakuti, kini tidak terlihat sama sekali. Dia adalah hantu yang hidup dalam kuburan yang ia gali sendiri. Dia mengambil secari kertas dan pulpen, memulai surat ke-20-nya kepada Presiden, meminta grasi. Dia menulis tentang bagaimana dia dijebak. Tangannya gemetar bukan karena usia, tapi karena kemarahan yang tidak pernah padam. Nasib berbeda dijalani Pak Jumaidi. Di penjara pria di Cilegon, dia menerima vonis 15 tahunnya dengan pasrah. Kerjasamanya yang penuh di pengadilan telah menyelamatkannya dari hukuman seumur hidup. Dia adalah narapidana teladan. Dia menghabiskan hari-harinya di bengkel kayu penjara, mengajar narapidana lain cara mengukir. Dia menjadi lebih religius, tidak pernah melewatkan salat. Dia tahu dia tidak bisa mengembalikan nyawa Angga, seorang pemuda yang dulu sering memberinya uang tambahan. Tapi dia mencoba menebusnya dalam diam. Debbie, melalui Yayasan Angga Pratama, yang baru ia dirikan, tanpa sadar telah menyumbangkan dana untuk program pelatihan keterampilan di penjara itu. Roda takdir berputar dengan cara yang aneh. Dan Talita, wanita itu menghilang secepat dia datang. Dia mendapatkan kembali semua uangnya dari proyek pesisir, ditambah bunga yang besar. Terakhir terdengar, dia mengelola sebuah perusahaan investasi besar di Singapura. Dia telah menang. Dia kaya raya, sukses, dan sangat sendirian. Dia hidup di dalam penthouse kaca dengan pemandangan kota yang gemerlap, persis seperti yang selalu dia inginkan. Terkadang, saat meminum anggur mahalnya, dia teringat pada Debbie. Bukan dengan kehangatan, tapi dengan rasa hormat yang dingin. Dia menganggap Debbie sebagai satu-satunya orang yang sepadan dengannya, seseorang yang berhasil mengubah tragedi menjadi kekuatan. Tapi dia tidak pernah menghubunginya lagi. Malam itu, Debbie pulang ke rumahnya. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu penemuan ponsel itu. Rumah itu tidak lagi terasa angker atau menyedihkan. Dia telah merenovasinya. Dindingnya kini dicat dengan warna-warna cerah. Taman belakangnya, yang dulu terbengkalai, kini penuh dengan bunga mawar dan melati. Dia duduk di teras belakang,
meminum teh jahe hangat sambil menatap bintang. Ponselnya berdering. Bukan lagi ponsel Ibu Santi yang menyimpan rahasia gelap, tapi ponselnya sendiri. Sebuah pengingat kalender muncul di layar, ulang tahun Mas Angga. Debbie tersenyum. 3 tahun lalu, hari ini akan menjadi hari penuh air mata. Malam ini, dia hanya merasakan kedamaian. Dia tidak perlu lagi mengunjungi makamnya sesering dulu. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Dia telah menemukan kebenaran. Dia telah mendapatkan keadilan. Dan dalam prosesnya, dia tidak hanya menyelamatkan warisan suaminya, tetapi dia juga menemukan dirinya sendiri. Dia menemukan suaranya, kekuatannya, dan tujuannya. Ibu Santi telah mengambil nyawa Angga, tapi dia gagal mengambil masa depan Debbie. Debbie menutup matanya, menghirup aroma melati di udara malam. Dia tahu perjalanannya masih panjang. Menjalankan perusahaan besar sendirian bukanlah hal mudah. Tapi dia tidak lagi takut. Dia telah menghadapi kegelapan terpekat dalam hidupnya, dan berhasil berjalan keluar membawa cahaya. Dia telah berdamai dengan masa lalu, dan kini, dia siap untuk apapun yang akan dibawa oleh masa depan. Dia hidup. Dan itu adalah keadilan terbaik dari semuanya.